see what I see? Halo sahabat Do You See What I See, perkenalkan nama saya Charamina. Saya dari Bandung, Jawa Barat. Saya mau menceritakan pengalaman saya waktu itu, salah satu pengalaman mengerikan yang pernah saya alami. Waktu saya usia sekitar 15 tahun. Waktu itu saya tidur bersama adik saya di kamar saya yang terletak di bagian depan rumah. Jadi kalau dari depan masuk pintu depan rumah itu kamar saya ada di sebelah kanan di samping ruang tamu. Orang tua saya tidur di lantai 2 kamar atas dari rumah saya. Saya tidur bersama adik saya yang usianya terpaut 6 tahun dari saya. Adik saya itu tipe orang yang dia mudah untuk dibangunkan. Jadi untuk membangunkan dia itu tidak harus ada effort yang sulit gitu, tidak. Hanya goyangkan saja badannya atau tepuk-tepuk mukanya itu dia akan bangun. Saya sering mendapatkan kejadian-kejadian yang mengerikan ketika saya tidur berdua sama adik saya di bawah. Entah itu ada yang ketuk pintu sangat keras, atau ada suara-suara seperti seolah-olah sedang ada aktivitas di luar. Karena kalau kami di orang Sunda itu biasanya dulu waktu pas saya kecil, setiap selesai mencuci piring itu mereka akan menjemur di halaman yang terkena matahari. Jadi ada suara piring-piring yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, itu ada suara kenteng-kenteng piring yang bergeseran gitu. Nah, itu sering sekali saya mendengarkan bunyi-bunyi seperti itu di malam hari, tapi kami berdua hanya menutup telinga dan menutup mata seolah-olah itu tidak terjadi dan kita cepat-cepat tidur begitu. Dan saya selalu menyiapkan HP di sisi bantal saya agar kalau misalnya ada hal-hal yang mengerikan, saya bisa langsung telepon ayah saya atau ibu saya di atas untuk cepat-cepat turun ke bawah dan mengecek ada apa. Seperti waktu itu ada yang mengetuk pintu sangat kencang, saya langsung telepon orang tua saya untuk turun ke bawah dan mengecek siapa yang ketuk-ketuk pintu selarut itu. Sampai di satu saat, ini yang paling menakutkan. Waktu itu saya tidur seperti biasa sama adik saya. Setelah itu, saya terbangun karena merasa ada sesuatu yang memperhatikan saya. Ketika saya terbangun, saya lihat di atas kepala saya itu ada sesuatu yang menggantung. Dan dari bentukannya saya lihat itu seperti poci. Pertamanya saya diam, saya bingung harus melakukan apa. Saya takut, jelas saya takut sekali. Saya takut kalau misalnya dia menyadari kalau saya terbangun dan melakukan hal atau apa gitu terhadap saya. Di situ yang ada di pikiran saya adalah, wah, adik saya harus lihat. Adik saya harus tahu kalau saya melihat ini, dan saya ingin memastikan kalau ini tuh bukan hanya mimpi atau ini tuh beneran kejadian gitu. Saya bangunkan adik saya. Saya bangunkan, tapi dengan mencoba tidak mengeluarkan suara atau tidak mengeluarkan gerak yang berlebihan. Jadi saya bangunkan dengan pelan-pelan. Saya goyangkan badan dia karena posisinya poci itu di atas saya, benar-benar menggantung kakinya mungkin 5 jengkal. 1 jengkal 5 jari, 1 jengkal dari hidung saya ke atas itu kaki. Nah, saya bangunkan adik saya. Entah kenapa adik saya itu tidak mau bangun, malah dia bersuara gitu, kayak, aduh ngapa sih, jangan ganggu gitu.
Seolah-olah seperti itu. Terus karena adik saya bersuara satu kali, saya panik. Saya takut dia muter, saya takut dia turun, saya takut dia pokoknya takut. Jadi saya diam, tidak membangunkan lagi. Terus saya diam bingung saya harus apa dan biar dia hilang tuh bagaimana. Saya sudah baca-baca doa segala macam, tetap ada di atas. Akhirnya karena penasaran juga, entah kenapa adrenalin saya naik, saya pegang kakinya. Sampai detik ini saya masih ingat bagaimana tekstur kaki yang dibalut dengan kain kafan dan yang sudah lembek kayak sudah busuk. Bahkan saya masih ingat samar-samar, karena kalau tidur saya memang lampu dimatikan tapi ada cahaya yang masuk, jadi tidak pernah benar-benar gelap. Jadi saya masih bisa lihat keadaan dan segala macam, bahkan warna-warna juga saya masih kelihatan. Itu warna si kainnya itu udah sangat lusuh banget, kayak yang kena tanah. Saya pegang itu teksturnya kayak daging busuk gitu, berair, lembab, tangan saya lembab. Saya putar, saya pengen lihat siapa, karena dia membelakangi saya kan. Dia jadi muka saya di atasnya kakinya, muka dia mengarah ke kaki saya. Jadi saya tidak bisa melihat mukanya. Saya putar. Ketika setelah saya putar, blank, hitam. Saya tidak ingat apa-apa lagi. Pagi-paginya saya kebangun dengan perasaan yang bingung. Ini kok tiba-tiba saya tidur? Kok tiba-tiba pagi? Tapi saya masih merasakan di tangan tuh saya masih merasakan sensasi memegang kaki bawahnya itu yang udah tidak berbentuk kaki, bener-bener kayak daging aja, udah kayak nggak ada tulangnya sama sekali gitu, nyoy. Aduh maaf ya, pokoknya empuk gitu, empuk kayak daging basah, daging yang busuk gitu, empuk. Tapi tidak ada bau apa-apa. Saya coba cium tangan saya, tidak ada bau apa-apa. Jadi saya pikir, oh mungkin tadi malam itu saya cuma mimpi. Saya tanya adik saya untuk memastikan, Dek, tadi malam kamu teteh bangunin gak? Terus dia bilang, enggak kok, ada tidur biasa. Oh, saya percaya karena adik saya itu mudah dibangunkan. Jadi saya percaya kalau misalnya apa yang dia bicarakan itu pasti benar gitu. Kalau misalnya dia kebangun, dia bisa bilang kebangun. Dan saya pastikan dia sempat kebangun waktu malam itu di mimpi saya, entah di mimpi entah benarin itu kebangun, karena dia apa sih gitu, kayak menggumam. Setelah itu waktu berlalu, sudah mungkin 3 tahun apa 5 tahun, pokoknya sudah lama. Itu dari saya SMP kan. Pas saya cerita lagi setelah lulus SMA tuh berarti berapa tahun, saya cerita kejadian yang paling saya ingat dan saya takutkan gitu. Kebetulan kamar saya sudah ganti, tidak di bawah lagi, jadi di atas ikut sama orang tua, karena saking takutnya sering banget ada kejadian-kejadian kayak gitu dan saya nggak kuat, takut, capek, setiap malam harus ketakutan terus. Jadi akhirnya saya minta kamar saya di atas bersama dengan orang tua. Nah ketika kamar saya udah di atas, kita cerita hantu. Posisinya waktu itu ada adik aku juga di situ lagi cerita. Saya ceritakanlah cerita ini. Adik saya pucet. Kenapa? Saya tanya. Terus dia jawab, Adek nggak tahu kalau teteh kayak gitu, katanya. Aduh, saya masih merinding sampai sekarang. Adek nggak tahu kalau teteh kayak gitu. Kenapa memang? Jujur itu teh Adek bohong, kata dia. Adek masih inget banget karena Adek ngerasa dosa. Adek bohong, cuman ya udahlah, biarin aja. Kenapa harus jujur juga, biarin aja. Jadi Adek aku pikir kayak cuma nanya gitu doang. Tapi aku tuh serius nanyanya gitu, karena itu tuh bener-bener ini beneran mimpi atau nyata gitu. Tapi adik saya pikir saya tidak mengalami itu. Makanya pas saya ceritakan, terus adekku bilang kayak, teteh tuh bener ngebangunin Ade, dan Ade tuh inget banget Ade bangun, cuman Ade tuh males. Apa sih, palingan apa? Jadi Ade nggak mau, dan Ade udah firasat kalau misalnya teteh tuh bakalan ngasih lihat sesuatu yang menyeramkan gitu. Jadi dia tidak milih untuk nggak bangun gitu, milih untuk enggak gitu. Dan besokannya dia jawab enggak itu biar saya tidak ngerasa kayak ada mah udah tau bangun tuh bukannya dilihat gitu-gitu. Jadi dia mikir kayak
udah deh daripada diomelin gitu ya, tadi malam bangun tapi nggak mau lihat, mendingan bilang aja nggak bangun kayak gitu. Dan saya diem terpaku, terus kayak oh berarti yang selama ini saya pikir mimpi, setelah kejadian itu saya pikir mimpi, itu ternyata kenyataan. Dan ternyata beneran perasaan megangnya itu seperti itu benar-benar saya rasakan. Itu sih plot twist yang ada di hidup saya. Kayak sebelumnya saya mikir kayak mimpi berarti, jadi kayak udah aja nyantai tenang aja gitu, menjalani hari-hari dengan tenang. Ternyata pas adik saya bicara seperti itu, saya baru mikir oh yang kemarin itu bukan mimpi, tapi itu benar-benar nyata saya rasakan sendiri. Ya mungkin gitu aja ceritanya dari saya. Terima kasih. podcast.ceritahoror@gmail.com